Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya berjudul Sistem Menunjang Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Program Kerja Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa menggunakan metode simpel multi atribut SMART. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Pandu PP Permana NPM 05116187. Di pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan. Yang pertama, kecamatan atau desa masih datang langsung, belum adanya sistem website langsung. Lalu yang kedua, sistem yang digunakan saat ini masih dilakukan manual dalam perhitungan pengecekan permohonan laporan pembangunan desa. Lalu yang ketiga, tahapan permohonan pembangunan desa berdasarkan penilaian pengumpulan laporan desa di kantor DPMD. Yang keempat, dalam permasalahan ini penelitian ini akan dirancang sebuah sistem menunjang keputusan menerima program kerja bantuan kegiatan pembangunan desa infrastruktur desa menggunakan metode SMART dan beberapa alternatif dalam jumlah yang tersedia. Di tujuan ini saya akan membuat sistem menunjang keputusan menerima bantuan program kerja kegiatan pembangunan infrastruktur desa menggunakan metode SMART. Ruang lingkup yang pertama, penelitian dalam pengambilan data melalui instansi kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa DPMD, yaitu data penilaian. Lalu yang kedua, data kriteria laporan pembangunan desa yang diperiksa, proposal, presentasi, pemahaman kerangka dan acuan kerja, tenaga kerja, tanggung jawab, nama bank desa, pengalaman, apresiasi inovasi yang telah didapat. Yang ketiga, data yang digunakan yaitu buku data desa, buku data laporan pembangunan desa dari 10 kecamatan dan 50 desa dari 40 kecamatan dan 416 data desa. Yang keempat, sistem ini dibuat dengan berbasis website. Manfaat penelitian ini dapat memberikan kemudahan kepada kantor DPMD dapat menentukan kecamatan dan desa yang akan menjadi penerima program kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Yang ketiga, dapat memperkecil kemungkinan terjadi kesalahan. Di landasan teori, di sini saya akan menggunakan metode SMART atau Simple Multi Attribute Teknik SMART. Metode SMART ini melambangkan keputusan multi kriteria yang dikembangkan lebih banyak digunakan karena kesederhanaan dalam merespon kemudahan pembuatan keputusan dan cara menganalisa respon. Tabel perbandingan tabel sebelumnya pernah dilakukan oleh Aguni Regini pada 2017 dan pada tahun 2020 NPP Permana. Metode penelitian. Metode penelitian ini ada tahap-tahapan kerangka penelitian. Yang pertama, pembahasan masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis sistem, pengembangan sistem, pembuatan laporan. Di sini saya akan menggunakan metode model waterfall. Yang pertama, pengembangan sistem, analisis, desain, coding, testing, maintenance. Alat dan bahan digunakan adalah hardware dan software. Alatnya laptop Toshiba, RAM 6, flash 16 GB, printer Epson, software sistem operasi Windows 10 64 bit, subplan, SPP, Word 2016, Visio. Keempat, penelitiannya data permohonan standar untuk membantu pada tahun 2019-2020, data permohonan laporan, data penilaian laporan, buku panduan, jurnal. Waktu dan tempat penelitian, waktunya dilakukan pada bulan April sampai Juni 2020, 3 bulan, tepatnya di kantor DPMD Kabupaten Bogor dan mengadakan langsung oleh Bapak Hasan Maula AKS. Perancangan dan implementasi, di sini saya akan menjelaskan analisis yang berjalan. Analisis berjalan ini yang pertama, perwakilan kecamatan atau desa masih datang langsung ke kantor DPMD, belum adanya sistem itu web dan berdasarkan kriteria tertentu di mana pihak kantor DPMD melakukan proses penentuan menerima bantuan kegiatan masih secara manual. Di analisis data, tahapan untuk memperoleh pemeriksaan data hasil, observasi, wawancara, dan pengambilan data berdasarkan dari instansi yang meliputi data permohonan desa, penilaian, dan data kriteria yang dikembangkan untuk metode SMART. Tahap desain ini tahap desain untuk melakukan implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk sistem activity diagram. Rancangan sistem ini pembuatan sistem. Dalam merancang sistem secara detail ini berisi flowchart program. Alur metode SMART yang pertama mulai input jumlah kriteria dan bobot, normalisasi bobot, normalisasi WJ, input nilai kriteria, setiap iteratif, terus lalu hitung nilai utility, lalu hitung nilai akhir, hasil rankingan, penentuan penerimaan, selesai.
bobot kriteria masing-masing bobot kriteria ini diberikan nilai 0 sampai 100 sesuai nilai yang diperiksa, nilai dari tinggi hingga terendah. Yang pertama, proposal, presentasi, pengalaman, tanggung jawab, pemahaman kerangka dan acuan kerja, tenaga kerja, nama bank desa, harga, apresiasi inovasi, nilai tingginya masing-masing 60, 55, dan seterusnya 400. Normalisasi bobot kriteria ini digabungkan nilai WJ, eksima WJ, nilai dari 60 dibagi 400, 0,5, dan seterusnya, hasilnya seruan 1. Nilai utility ini nilai yang seruan dan digabungkan dari nilai bobot kriteria dan nilai utility dan digabungkan nilainya 50, 100, 100. Proses perhitungannya proses yang dilakukan oleh nilai utility proposal dan min nilai utility dan rumus CO dan min dan persen keterangannya. Hasil nilai utility normalisasi hasil seluruhan nilai utility yang mendapatkan hasil normalisasi dalam penghitungan nilai akhir 100, 80, 70, 100, 60, 80. Nilai akhir ini nilai keseluruhan dari rumus M WI J sama dengan sigma WI J sama dengan 1, di mana nilai utility masing-masing nilai akhir seluruhan. Tabel keputusan oleh pakar yang sudah sesuai dengan pakar langsung dan sistem langsung. Hasil nilai keseluruhan yang mengambil untuk peroleh yang menerima kegiatan pembangunan desa dari berhak. Implementasi yang saya gunakan itu database MySQL dan menggunakan Sublime Text 3. Hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan hasil ini jelaskan mengenai rancangan implementasi metode SMART, hasil dari tampilan website yang menunjang keputusan, penentuan menerima program kerja. Yang pertama, review permohonan. Di review permohonan ini user nantinya akan diperiksa sebelum dimasukkan data kegiatan desa menggunakan metode SMART. Data kecamatan desa untuk hasil pemeriksaan laporan pembangunan desa serta untuk menginputkan data laporan pembangunan yang sedang berlangsung. Pembahasannya, saya ini menjelaskan pembahasannya untuk mengetahui sistem yang dilakukan dalam pemeriksaan kriteria dan bobot yang diberikan yang dasar yaitu proposal, presentasi, pengalaman, tanggung jawab, dan lain-lain dilakukan oleh pakar dan wawancara pakar Bapak Sarmola dan minta saran pada tahun 2019 50 data menentukan jumlah kriteria masing-masing proposal, presentasi, pengalaman, tanggung jawab, pemahaman kerangka, tenaga kerja, tema bank desa, harga, apresiasi inovasi, menentukan nilai bobot masing-masing dan jumlah dengan rumus 401. Nilai subkriteria mengumpulkan data dari pemeriksaan laporan permohonan kegiatan desa, nilai alternatif, selanjutnya nilai normalisasi setiap subkriteria masing-masing nilai 100. Nilai subkriteria masing-masing yang sudah mengisi form penilaian seperti menyimpan, mengubah, atau menghapus penilaian oleh admin. Proses perhitungan codingan yang sudah ada di sistem dengan rumus perhitungan nilai proposal sesuai dengan rumus pada metode SMART yang disimpan pada variabel tersebut. Sistem ini sekarang sudah dilakukan oleh sistem langsung dan ada rumusnya. Tabel keputusan ini tabel yang sudah disarankan oleh pakar dan sistem langsung untuk diberikan hasil sistem tersebut. Hasil perankingan hasil yang keseluruhan dari nilai teratas hingga nilai terendah. Perhitungan manual ini masih terjadi, proses nilainya 100 ditambah 90 masih dilakukan dengan kalkulator. Perbandingan output sistem dengan pakar masing-masing, hasil manual pakar 88, kalau di sistem 79 sesuai, berarti penerima. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bertujuan untuk melakukan penentuan dan menggunakan PHP dengan metode model waterfall dan variabel dan bobot dilakukan untuk metode SMART. Sarannya yang diberikan untuk membangun aplikasi ini dapat perlunya pengembangan sistem Android karena pengembangan teknologi yang sangat pesat mampu memberikan dampak positif bagi desa untuk memberikan permohonan laporan desa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.